Mari pula kita ikut sertakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat sekalian. Yang terhormat dan yang mulia, bapak-bapak dari unsur pimpinan dan yang menyangkut dengan kepanitiaan baik atas nama masjid dan jamaah pengajian, membahas dua kata-kata daripada Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang terkandung dalam dua ayat tersebut bisa kita menghayati sebagian daripada isi yang terkandung dalam ayat itu sendiri. Yang pertama adalah ayat Al-Quran, wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala wajib kita yakini sebagai zat yang wajibil wujud, dan wajib kita yakini pula yang bahwa Allah taala itu punya sifat. Artinya satu zat yang tidak lepas daripada punya sifat, dan sifat Allah itu adalah dalam posisi kamal, demikian pula di dalam posisi zaman. Apabila sifat Allah Subhanahu wa taala itu kita yakini ada, sebagaimana kita meyakini yang bahwa zat Allah itu ada, demikian pula wajib kita yakini sifat Allah itu ada. Bagaimana kita meyakini dan mengimani sifat Allah, sama pula dengan bagaimana kita meyakini dan mengimani zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah sama maklum yang bahwa kita berkeyakinan yang bahwa zat Allah taala itu adalah agak sedikit bahkan perbedaan dasar dengan zat Allah, dengan zat alam. Inilah di antara pedomannya, yaitu wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu zat yang zat tersebut adalah punya, tetapi subut dan wujud zat Allah itu adalah kaya. Dan juga kamu wahai makhluk dan manusia itu merupakan makhluk yang ada, tetapi adalah ada zat kamu itu adalah fuqara. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalimat yang terdapat dalam satu kata-kata, adakala dalam Al-Quran, adakala di dalam hadis Nabi, bahkan adakala dalam silsilah dalam kitab yang kita baca. Kalimat yang terdapat dalam satu kalimat dan satu kata-kata, maknanya itu memang agak sedikit berbeda. Kalau kalimat itu hanya lagi melakukan pembahasan yang menyangkut dengan Allah, maka kalimat itu harus sesuai dengan makna yang memang dia itu kaitan dengan adanya Allah. Kalaulah kaitan itu yang menyangkut dengan hukum Allah, dengan syariat, maka kalimat itu kita wajib memberi makna dan kira-kira berkeyakinan pengertian dengan sesuai dengan syariat. Demikian pula kalau memang kalimat itu yang menyangkut dengan akhlak ataupun dengan sufi, maka makna kalimat itu juga harus tidak boleh kita lepaskan daripada makna yang dikandung oleh pemahaman seorang sufi. Maka karenanya dalam ayat yang telah kita baca ada terdapat kalimat dua. Yang pertama wa huwal ghaniyyu, dan yang kedua wa antumul fuqara. Kalimat ghaniyun dan kalimat faqirun, inilah satu kalimat yang memang beda makna. Kalaulah kita menganalisa kepada kalimat faqirun dan kepada kalimat ghaniyun kepada orang sufi, bagaimana yang maksud dengan orang sufi itu ghaniyun? Ghaniyun pada orang sufi itu bukan dalam artian yang bahwa dia itu orang yang banyak harta, tetapi ghaniyun yang letaknya pada orang sufi itu adalah orang yang kaya hati. Walaupun pada orang itu kaya harta, maka orang itu sudah dianggap itu ghaniyun menurut sufi. Artinya apa?
tidak keterkaitan segala sesuatu dengan apa yang ada dalam kepemilikan dia. Hanya semua yang ada dalam kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Kapan disimpan, pada siapa disimpan, berapa simpanan, itu hak Allah. Dan kemudian kalau barang itu simpanan berapa, saya telah menyimpan pada kamu harta yang telah saya simpan itu adalah simpanan kamu kelola. Kalau satu saat simpanan dititip, dan kemudian bagaimana rasa senang hati, satu saat itu simpanan diambil balik, bagaimana kira-kira rasa pedih hati? Kalau merasa sama titipan dengan ditarik balik sama, wahwal ghaniyu, ini tanda orang. Tetapi kebanyakan kita adalah simpanan merasa gembira, tetapi waktu penarikan merasa adalah kesedihan. Tengok Allah kebah harta alam jarak dan nyotuh rezeki tiba-tiba, alhamdulillah. Tetapi sebaliknya kalau Allah menarik dengan tiba-tiba, itu sudah merupakan susah. Ini adalah tertanda bahwa kita belum ghaniyun daripada kalab. Ini adalah pengertian ghaniyun. Ini ghaniyun menurut orang sufi. Kemudian kita berangkat dan naik kepada ghaniyun menurut fiqah. Bagaimana mengenai pengertian menurut faqih ataupun menurut hukum fiqah syariat? Yang dikatakan kategori orang ghaniyun yang nama Allah Ta'ala kenyan makna aja. Wal ghaniyu, kita memang perlu mengetahui dulu ayat itu Allah ingin mencerita apa pada kita hambanya. Allah ingin menceritakan kepada kita sebagai hambanya, menyatakan, kaulah kamu siapa ini saya? Saya ini, kata Allah, ghaniyu wa antumul fuqara. Saya ini adalah Allah dan Tuhan kamu, yang ada pada saya ini ghaniyun, kaya. Apa itu kaya? Ketimbang dengan jumlah Allah miliki dengan kita, lebih banyak Allah punya? Atau memang Allah Ta'ala tidak terikat dengan sesuatu yang ada? Tetapi wahwal ghaniyu adalah itu maknanya bukan memang dua macam dengan makna sufi dan akhlak. Demikian pula bukan makna syar'i fiqah. Tetapi wahwal ghaniyu adalah yang menyangkut dengan akidah. Apa maknanya ghaniyu dengan akidah? Adalah terbatas. Terbatas engkau. Allah itu satu zat yang kaya, sehingga dalam tauhid menyatakan istighna iftiqar. Allah itu kaya. Bagaimana pengertian kaya? Apakah kaya Allah Ta'ala itu kaya dengan Allah yang ada kaya harta, atau kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kejadian dan pada wujud Allah? Ayat ini menyatakan yang bahwa bagaimana zat Allah Ta'ala yang ada. Zat Allah yang ada itu kaya. Artinya apa itu kaya? Lalu kemudian makna kaya yang ada wahwal ghaniyu, kita melihat definisi yang telah diberikan oleh orang yang ahli memberi definisi. Pengertian dan bahasa makna ghaniyun dalam Al-Quran, yang ghaniyun itu ayat menunjukkan kepada adalah wujud Allah, maka diberi makna oleh orang yang ahli memberi makna. Apa itu? Yaitu ghaniyun. Makna ghaniyun itu adalah la hajata ila mahallin wa la hajata ila mukhassis. Itu makna. La hajata ila mahallin wa la hajata ila mukhassisin. Saya ini ada, tapi saya ada tidak membutuhkan kepada dua. Tidak membutuhkan kepada siapa saya sebagai orang yang menciptakan saya, dan saya juga kaya, tidak memerlukan dari bahan dasar apa saya dicipta. Ini maknanya. Kalau demikian makna kaya Tuhan Bakri, hana mahajat sawan yang pujiat Tuhan, dan hana mahajat pula dari bahan pujiat Allah. Adapun kita memahami ini adalah alat komunikasi tapi ini sudah ada. Tetapi ada ini membutuhkan kepada dua. Mesti ada siapa produknya dan siapa orang-orang yang melakukan produksinya. So tukang pegot dan putra bahan ke pegot katanya. Bujit HP bekna urung pegot, bekna bahan HP pakai langentong, tidak pernah akan terdapat. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah keyakini zat itu ada, tapi sebagai pencipta Allah siapa? Lah. Ghaniyun. Dan kemudian memang sudah Allah Ta'ala itu ada, memang ada penciptanya. Tetapi dari bahan apa Allah Ta'ala itu dicipta? Jugalah. Kalau demikian, inilah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kaya, tidak membutuhkan kepada siapa yang menjadikannya, dan juga dia kaya, tidak dari bahan apa. Ini bahasa Al-Quran. Lalu kemudian adalah karena bahasa Al-Quran ini mungkin kita sebagai manusia agak sedikit enggak sampai semua kita kepada mengerti. Kadang-kadang mandum Tuhan terus menurut Nabi kemampuan dan ilmu oleh Allah. Karena terus kena adalah sudah memerlukan waktu yang lama dan memerlukan pendidikan yang perlu kita dalami, tapi umat manusia akan mendum bak posisinya terus.
tafawut dinan dimiyublam pulang posisi rendah. Maka datanglah ulama-ulama untuk memberi pengertian tersebut dialih dalam bahasa Al-Quran kepada bahasa yang lain. Gitu letik dalam bahasa kenanya qiyamuhu binafsi. Inilah makna wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara qiyamuhu binafsi. Kalau demikian percaya kita ada wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara, karena itu kalam Allah, percaya. Lalu kalau ini percaya qiyamuhu binafsi, sama pula. Baik wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara dapatih kalam Allah makna yang lagi nyan ante tu ba qiyamuhu binafsi kah dapatih karenanya tulisan kepegal di niku kepegal di pengarang kitab. Ini sungguh kira-kira tidak logis di dalam pemahaman. Cuma karena siapa yang mengambil wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara level menengah ke atas, siapa yang menguasai apa wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara, yaitu kita level ke menengah ke bawah. Terima kasih kepada orang yang melakukan pengalihan daripada bahasa Al-Quran, karena katanya kan urung tingkat udip menengah waduh tapi menengah ke bawah. Kalaulah enggak ada kitab yang mengatakan qiyamuhu binafsi, sungguh kita enggak tahu hana ada depa kiban beda Allah dengan alam, hana ada depa kiban Allah Taala na ngena hana payah pernah, dan bandingkat wahwal ghaniyyu menyang rendah hana ada dae yang tawah ada dae yang jauh aula hal lemah lawan aku. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, sudah kalau demikian ini wahwal ghaniyyu, sedangkan kamu itu adalah fuqara. Fakir itu apa? Terbatas. Dalam bahasa tauhid, apa itu terbatas? Kalau dibatasi oleh manusia itu, kamu itu dibatasi. Siapa yang membatasi kamu? Ada kamu dibatasi, saya ada tidak dibatasi. Ini kata Allah. Siapa yang membatasi? Sebelum kita Allah meyakini Allah tidak ada yang batasi, kita periksa dulu kita juga ada dibatasi. Siapa yang membatasi manusia? Dibatasi oleh zaman, kapan dia ada. Dibatasi oleh tempat, di mana dia ada. Dibatasi oleh model, bagaimana dia ada. Dibatasi oleh bahan apa dia sehingga baru ada. Kalau demikian kamu itu bagaimanapun kamu itu adalah kaya harta, tapi kamu itu orang miskin. Bagaimana miskin? Kapan kamu kaya? Usia 50, usia 49 belum kaya. Terbatas mulai usia 50 kaya. Sudah dibatasi pajan pun kaya. Kemudian putra yang kaya kata, yang kaya adalah harta toko ile, sedangkan harta bui laut hana. Putra kaya kata adalah yang menyangkut dengan kenderaan yang naleun ku, karena nama motor mundur boh, sedangkan tanah belang hana. Sama dengan terbataslah, yaitu adalah kekayaan. Di mana ada kamu kaya, terbataslah kaya kamu. Kalaulah kata urang Aceh Utara duk nale ke kaya di Aceh Utara, ente damai ke Sumatera Utara kata je ke urang Kesin. Kaya kata di Sumatera Utara, ente damai ke kira-kira kepada Sumatera kemana lain, kata kaje ke Kesin. Lalu ente dapat sahabat semua Indonesia kaya kata, ente damai ke Jerman kaje kata ke urang Kesin. Bagaimana kamu itu dibatasi semuanya. Ini adalah fakirun. Kalau demikian adalah apa yang ada pada manusia itu terbatas. Siapa yang batasi? Dibatasi oleh zaman. Bagaimana kapan dia kaya? Dibatasi oleh memang kelakuan bagaimana dia kaya, dan dibatasi oleh tempat di mana dia kaya. Kalau demikian jelas adalah wujud Allah dengan wujud alam sudah beda. Yang pertama adalah na Tuhan hana hajat tapeun, dan na manusia menghajat ke dempu. Bila manusia na menghajat ke dempu dan Allah Ta'ala hana menghajat ke sapu, katanya ihsa. Dua boh zatnya yang kana, Allah kana, urang kana. Ihsa Allah yang kata kina dengan urang yakina, pasti hansa kekentik mukhalafatuhu lilawadi. Adapun bacalah Quran, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Sebagaimana wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara, dengan makna yaitu ghaniyun hana batas, alanya tetruh qiyamuhu binafsih, itulah makna satu dengan dua perbedaan bahasa. Kalaulah orang yang depa manusia, tolong pergi ke pekanak, tolong beli satu gumbok. Kemudian nemit yang terus di kampung hana depa bahasa gumbok, kajak kedai ke belah boh peli niku. Ada dewa bandua, sira nak Aceh, sira ni bandua tanya po niku. Tetapi bahasa yang beda,
adalah dengan pemahaman yang betul. Kalau demikian harus dengan bahasa Gombok. Punya ni miat terus kampung tu belum tewe berapa keri hana bunek dan ke. Pakan karena hana depun. Mengingat demikian maka jangan menyangka yang bahawa apa yang ada daripada sifat 20 wujud sampai mutakallim itu adalah produk urun dodo. Tidak pernah ada pada masa Rasulullah. Iya. Tetapi pada Rasulullah wahwal ghaniyu wa antumul fuqara kana. Kalau buat wadanya kana qiyamuhu bi nafsih dan kira-kira mukhalafatuhu juga kalian. Kenapa waktu itu belum perlu dinampakkan qiyamuhu dan kira-kira qiyamuhu dan mukhalafatuhu bahasa? Belum perlu karena masih bisa memahami wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Baginda Rasul maklum, para sahabat maklum, kemudian kira-kira 200-300 tahun kalau bicara itu maklum, kemudian sudah 1400 kalau diterjemah kepada bahasa yang lain sungguh tidak maklum bahasa Quran lagi. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian kurang baik, tidak etis kalau menyatakan tidak perlu kita belajari wujud qidam, sudah cukup dengan Al-Quran. Makna Quran juga tidak mengerti, bahasa ini juga maklumi, akhirnya mau berangkat ke mana? Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kemudian inilah sudah mana? Kemudian laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau begitu adalah dua. Qiyamuhu bi nafsih, ini menyangkut kepada wujud zat. Mukhalafatuhu lil hawadih, menyangkut kepada adalah zat yang kamu wujud tidak sama. Kenapa tidak sama zat yang sudah ada? Karena tidak sama pada ada. Mengingat adalah ada qiyamuhu bi nafsih, maka mau tidak mau benda yang sudah ada pasti mukhalafatuhu lil hawadih. Karena adalah qiyamuhu bi nafsih beda, maka mukhalafatuhu lil hawadih beda. Terus contoh. Mengingat bahan pegat kuih dimpan dengan pegat kuih bolu lain dasar je, maka dia kuih bandua maka menyina urang kun sa bolu dengan dimpan nyo kira-kira hana keduri kuih ni. Tadanya nasa bolu dengan dimpan hana, maka hana sa bahan beda ni. Begitulah kalau belum sanggup kita membedakan antara bagaimana Allah dan kira-kira bagaimana wujud Allah dan wujud alam, sungguh masih belum lepas daripada tuntutan dan tuntunan agama. Tuntutan dan tuntunan agama itulah yang dituntut oleh kita, yaitu kalimat fa'lam itu dituntut oleh agama. Maka kalimat fa'lam di dalam Al-Quran, demikian pula dengan bahasa dalam kitab ketahui olehmu dengan i'lam, ini adalah merupakan tuntutan dan tuntunan agama kepada setiap individu manusia yang bila sudah usia 15 tahun tidak ada lagi yang tidak tahu. Dalam istilah kitab yang selalu kita dengar yang disampaikan oleh abu, oleh guru, oleh ustaz yang lama-lama, terdapat dalam tulisan kitab, yaitu awwaluddin ma'rifatullah. Manusia yang telah memang memasuki usia taklif, yaitu sudah usia 15 tahun, dia wajib mengenal dan mengetahui Allah. Bahasa mengenal dan masa mengetahui itu agak sedikit ringan dalam ingatan. Sudah kenal, sudah kenal. Sudah mengetahui, sudah mengetahui. Kalau memang kita mengatakan sudah mengenali dan sudah mengetahui, sudahkah siap kita? Lalu sebelum kita mengakukan kelah kesiapan saya sudah kenal, sudah tahu, periksa dulu dengan kalimat kenal dan tahu itu apa. Kalau pengertian kenal dengan tahu belum kita mengerti, atau pengertian ilmu belum kita maklumi, atau pengertian makrifah belum kita bisa kita hayati, maka apa yang telah kita katakan telah kenal dan tahu belum tentu pasti adalah memang benar. Kembali, bagaimana pengertian tahu dan apa pengertian itu adalah mengetahui, bahkan apa itu pengertian i'lam plus apa itu pengertian makrifah. Pengertian semua bahasa itu adalah telah juga diberi definisi oleh orang yang ahli dan yang mampu untuk memberi definisi satu-satu kalimat, yaitu kalimat itu di istilah. Segala hukum fiqah, tauhid dan tasawuf makna istilah. Makna istilah, kalau dikatakan makna istilah, yaitu satu mana-mana yang dimaksud itu makna. Setiap mana yang dikeluarkan kalimat yang dikeluarkan maksud dengan makna itu, tentu pasti ada orang yang mengeluarkan. Pasti kalau kata istilah ada mustalih,
Siapa yang letakkan bahasa itu? Baik salah dah makna kalimat nengku payah tanya buat urung peduk latar apa nengku. Kalaulah dalam bahasa komplit yang kau ikut AM Aceh Merdeka nengku. Awal banyak na pengangkutan umum kira-kira juga pengangkutan umum. Kira-kira motor ji truk puas barang di Medan juga AM Aceh Mamur. Kalaulah memang AM pengangkutan umum Aceh Mamur waktu yang komplit yang kau ikut musabah motor naik drop nengku. Namun dia kaidrap dekah motor AM Aceh Merdeka ada drop nengku. Kenapa AM yang na pada perangkautan itu Aceh Mamur, sedangkan kira AM yang na dalam rekod istilah itu adalah Aceh Merdeka? Siapa yang meletakkan AM Aceh Merdeka? Siapa yang gerak? Siapa yang beri nama Aceh Mamur AM? Siapa yang letak perusahaan? Saya tukang pegat TV nengku. Maka dengan karenanya inilah pengertian istilah. Kalau demikian Allah melakukan istilah kepada hambanya. Buatlah pegat istilah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu istilah wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Istilah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali, apa itu istilah ilmu? I'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalil. Itu istilah. Nah, dua mana? Tidak ada. Yang mana dikatakan ma'rifah, atau yang mana dikatakan ilmu, atau yang mana dikatakan mengetahui, atau yang mana dikatakan sudah tahu. Kalau memang makna ini telah ada pada kita, berarti kita tidak sudah dituntut lagi oleh agama. Kenapa kamu belum tahu? Tapi kalau makna ini belum kita menguasai, kita masih dituntut oleh agama. Kenapa kamu tidak belajar sehingga kamu tidak tahu? Apa itu makna? I'tiqadun jazimun, kita meyakini Allah itu ada. Dan keyakinan kita itu memang enggak sedikit pun teka ragu. Nah Tuhan menyona Tuhan lumpuh ada nepoh pina. Sehingga dianiaya umpama walaupun telah dianiaya tetap Allah itu ahad. Ini dikatakan i'tiqadun jazimun. Urajeh umpama diancam begitu menyatakan Tuhan hana bakri haubah. Nah orang pertama wajeh kamaku mentan Tuhan hana adil walaupun ada mayang nak. Dan i'tiqadun sudah jazimun. Kemudian tingkat yang kedua, muwafiqul lil haqqi. Apa yang kita yakini ada sesuai dengan ada. Nyo yang kajariang nengko. Nyo kajariang nengko. Mengaku na Tuhan hana urang hidunya nengko. Allah menyatakan Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Muhammad, Allah bicara dengan Muhammad yang dibicara oleh Tuhan. Kalaulah kata hai Muhammad adapun umat kata itanyeng ba urang-urang yang dalam Islam, man khalaqas samawati wal ard, yang pencipta langit dan bumi siapa? Urang kafir jikeun la yaqulunna. Ya bahasa Quran ni cihan aku. Bahasa Aceh la yaqulunna nya menyokan gedam tanah tarik ciong aku. Bibit Allah ikut. Si kafir urang dia tanya so pegadanya Allah. Kaji Quran Islam aku. Gelam. Pakan karena ujungnya muwafiqul haqqi. Apa yang diyakini harus sesuai dengan begitu ada. Nah Allah, nah. Sesudah Allah diyakina, yakin pula Allah nanekah. Nak cocok lain aku. Bagaimana jet ke kafe orang hana jakui nanek kepada Tuhan. Apa je ke kafe karena hana jakui Tuhan. Tetap mereka itu mengakui Allah. Di mana juga sudut jadi kafir karena Allah yang ada tidak punya anak lam yalid, sedangkan mereka yakini Allah itu ada dan Allah itu punya anak. Jadi sama dengan keyakinan tidak sesuai dengan kejadian. Kalau demikian kita yakini Allah ada tapi jangan sama dengan ada manusia. Manusia ada tapi punya anak. Allah Ta'ala ada tapi tidak punya anak. Dalam pengertian Allah ada tidak punya anak, tentu dua, belum ada anak atau tidak ada lagi anak. Nyopi kata payah tak hilang aku. Manusia hana anak, dua pu menyokai gelam nah lele niku. Allah hana anak, dua punya nyop hanjir niku. Pakricit manusia hana lam anak atau manusia hana le anak. Sehingga tertanyang, anak hana, tanyang gelam na pu hana le, gelam na malay niku. Hana le karaya niku. Sama dengan tak kende urang hana anak niku. Allah Ta'ala hana anak pakai gelam na niku. Atau memang hana le anak. Inilah perbedaan mukhalafatuhu lil hawadith. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian di mana garis perbedaan? Apa yang ada pada manusia itu dikarenakan sudah hilang tidak ada.
Pakan nani awai kalau nani. Dan pakan na hanali manon kalau kira-kira ji hanaliane karena ka awai ka hanaliane deku. Sedangkan Allah Taala, kenapa Allah Taala lam yalid? Bukan karena tidak lagi anak dan bukan karena lagi akan datang anak. Tetapi apa juga lam yalid, Allah tidak punya anak. Artinya pada Allah ada satu saja sifat. Allah ada dan anak pada Allah tidak ada. Hana ni Tuhan pekan karena sifat nani wa Tuhan hana. Hana ni kedanya bakri karena nani hanali. Carang manusia karena pekan carang karena kagadeh bangai. Carang Allah pekan karena Allah hana bangai. Na manusia pakan na karena kagadai hana lahir 50 kurang 58 hana. Na Allah pakan kan karena kagadai liku tapi karena Allah hana sifat hana. Demikian kira-kira analisa di dalam menyatakan yaitu qiyamuhu bi nafsih dengan kalimat mukhalafatuhu lil hawadih berdasarkan dengan terkait dengan Al-Quran yaitu wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara atau dengan kalimat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mungkin karena kebiasaan ada dua season yang pertama insya Allah sudah sampaikan dengan padi-padi menetik sesuai dengan waktu insya, kira-kira menyunai yang pertanyaan insya Allah kita akan memberi jawaban kalau mungkin, kalau tidak mungkin sama-sama kita akan bertanya kepada yang lebih mengetahui. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah yang ingin bertanya. Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kesempatan ini Pak pada begitu. Dan betul gue tadi memang tak menggabung ke Islam yang menyangkut dengan agama sampai untuk tadi untuk mengetahui si kulit waktu saya. Realita lapangan termasuk tuan untuk memahami ada pertanyaan dari orang untuk mengungkapkan jawaban mungkin sulit kita cerna. Kalau kita kan mungkin di bawah paling bawah. Tapi kita mengetahui bahwa itu Allah ada dan meyakinkan Allah itu memang ada. Untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sulit menjebak kita nantinya, apakah cukup untuk diam? Mungkin itu saja. Mungkin tuan si penjelas pertanyaan. Ya. Tanyang na Tuhan na kiban geiem yang mana ni kau? Hendak jawab lain aku. Kajut bisa jadi jut, bisa jadi hanjut. Banyak geiem kiban Tuhan ragu ke hendak doa. Oh, nak pegah lagi je, takut lagi je, nak pegah lagi je, takut lagi je. Munyo meno geiem nan lepet macam tantang takut salah, nyo salah. Tetapi geiem na Tuhan na kiban, keputar jawab salah tanya nangko. Mepop salah tanya nangko. Kita yang kiban bat Tuhan sama dengan kegagalan kiban potongan. Allah sabodat yang hana potongan, kita yang kiban potongan, keputar jawab nangko. Allah zat yang hana potongan, kita yang kiban potongan, menyo terjawab kiban potongan berarti bodoh ni jawab. Pakri hana terjawab, apa cerah hana jawab. Ni tanyang salah, ni tanyang kiban model Tuhan. Tuhan hana model kepulih jawab, menyo jawab salah long nako. Menyo ia menan betul nako. Jadi kesimpulan ji, kenapa diam? Bingung hana gedukri, tidak boleh. Kenapa diam? Pertanyaan salah, maka tidak jawab. Betul. Punya tanya yang lain, menurut derawan empat, yang kabangai katanya mana-mana ko? Tanya yang balik, di derawan kata yang balong empat Tuhan, yang tanya yang balik, menurut derawan empat, kali kata bangai balik nako. Pakri cip baik bandua pihak bangai, tanya yang empat Tuhan, cinta yang butui.
Kibalan yang betul. Sabah zat yang hana tempat cinta yang benar tempat yang salah. Sabah zat yang hana potongan yang kiban potongan salah. Sabah zat yang hana warna yang kiban warna salah. Cinta yang berciki kira-kira berkricit. Pakan beda Allah dengan alam itu hana tempat dan pakan beda. Itu dia yang aku. Nyanyawan aku. Oh katanya na dia lena na tempat na pegali Tuhan. Allah na pakah na tempat. Ha nyau tanya nyau betul. Nyau menyo hana ko jawab nyau dalam sah nak. Ya. Dia tahu gitu tanya. Na Allah na urang na. Pakan dia urang na benar tempat. Pakai Tuhan dia na pakai je na tempat nak. Ha nyau ka betul tanya nak. Menyo betul tanya kiban dia jawab. Dia jawab elok kira-kira pokok bakna nak. Menyogalam tadukri ada Allah dengan ada alam beda, maka darinya tidak boleh kita jawab adalah Allah yang ada beda dengan alam yang ada. Na Allah dengan na alam beda. Na manusia dua pun kalau begah menau. Na urang pegot, na bahan dipegot. Na Allah mandua pun hana. Urang pegot hana bahan yang cok tempat adalah barang yang kena nyai perlepak hidu barang pun bahannya na barang tu. Ngoro dengko? Ha, nyau barang. Ada dan peduk biji peduk hina baik kenau nangku. Idang han pakan icok tempat, pakai icok tempat. HP icok tempat atau bahannya na baji. Apa bahan ko? Banyak bahannya 5 macam, na kertas, na cipinah hatanya madung lainnya pu dengai. Hana dengai sapu, minyonan yang perlu depan kan tameh niku. Poci yang perlu depan ke? Bahannya na tameh, cipinah anawa pinah semen, pinah besar, pinah naik perlu tameh. Naik perlu tanah. Mahan ka hana pai du lew-lew dengan ku sabah tameh ke? Kemudian pak orang kena letak batu pertama ke lew tukang nyopai ka mau ku, ada yang kepun ku. Kuno pedut damai hana payah dah kun. Hana pat dabau semen, berarti kan damai hilang ke tempat. Sojit bahan. Batu hana bahan. Nai leket ada yang pat tempat. Cocok ngakai. Berarti sudah betul. Potongan pak je potongan bahan cit. Lalu karena na bahan, menaga lukit, menaga putar je ke semen je ke mana kira-kira je relief. Yang je ke tameh cekak pulang-pulang nyau tameh pun bahan pada tameh. Bahan, Allah hana bahan, hana potongan. Tidang, tiduk, dah. Ya na potongan. Karena menyona potongan sama dengan na bahan. Dan yang kiban potongan Tuhan, salah dan yang. Sudah kan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bacaan aja hanya satu. Berarti menyerupa berarti kita mengang. Berarti itu apa simptom alam. Atau beda. Jadi bukan artinya bagaimana belakangnya. Artinya kan ketika mendahului Allah Taala iman bergaduh kesebelum tangan roh ini. Yang beriman sama menurut kajian ilmu tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jenawab kita nyawakan atas jid. Jenawab kita nyawa barang yang kajid. Nak nama form dan bagah ni ke? Jenawab kita nyawa yang jid tajawab kan barang jid tajawab. Barang yang kajid tajawab ni ke? Ya. Hana form. Yang hitam nak. Jut hitam tajawab atau hitam yang kajut. Nyoba peluk apa yang tuan hitam yang kajut. Dan berapa nak tanya kiban warna pun kajawab. Jut hitam yang kajawab pun hitam yang kajut. Hitam yang kajut. Jut hitam nak tengah jawab.
hana nengko je hitam mana doa hitam yang kaje doa nengko mau balik nengko balik ya hana ni ba urang Malay dak doa hana ni ba urang Malay dak doa hana nengko urang Malay hana ni yang dak doa nengko ya ya nengko bangai ba urang dak doa han pujinya doa urang bangai kan nhớ nengko nak je kan nengko pasti nhớ nengko menyawanan puji buat Allah pat jiat pat deh buat yang kena puji Tuhan buat yang kena puji Tuhan pat deh hau tak lo buat ba mungkin tak lo kudah radah ke mungkin menyawanan ke posiploh katro yang kedua waji hendak ke posiploh katro deh dari waji yang pejut yang lain ke kun pupu hana pupu punya dengan posiploh kan haji tapi ni pejut dari Tuhannya nyo hana deh nengko yang lain ke jawab dia urang kan dia jawab buat Tuhan tik posiploh katro kelong tu kan dia jawab buat dia jawab adalah barang yang kena buat dari Tuhan nengko ya puji God tahu khairihi tahu puji God untung baik tahu God Allah untung jahat potlah yang perai Tuhan Tuhan dua buat nak buat God nak buat bro nengko anjeun nengko tagah anjeun nengko mati lemau atau ada lemau mati yang dia pejuh nengko kan bak mati lemau ko haru nengko bak mati lemau hana harium nengko yang harium ya mati buat yang kaji nengko ya yang ke mana nengko mapakan harium pejuh lemau yang mati padahal yang cok jawang lemau hanjek pejuh ada lemau mati kan bak mati lemau ana ko nengko kakak nemu tu sudah. Tidak seperti ya. Nasib ulama bahkan sering dari dua kisah itu Syekh Sisa. Ada beliau saking ingin mengabdi kepada Allah melakukan semua ibadah supaya beliau berkeinginan dekat kepada Allah. Sehingga masa Allah roh jin digodakannya sehingga roh kubur anak tapi tujuannya yang untuk mencapai itu Allah tapi roh kubur yang anak mengibat roh jin sebab syariat roh jin sebab nengko pakan dari perut pajabu ya roh jin sebab pakan dapat roh jin Tuhan pakan dapat roh jin ka balik nak telefon siraurnya kan bicara oleh Allah Taala nako nyoji calon presiden hana sedepo lah kalau mulai Pak Jokowi ji calon presiden nako ya menyolang ilmu Allah jih calon presiden putra pegat syariat teman mak tahun 2000 sekian pegat draw ke calon ya alanya kemudian dikata nanti latih orang kepilihnya ya jadi syariat itulah untuk mempernampakkan hakikat bukan syariat itu merubah hakikat dengan kata lain sebab dan doa untuk menentukan hakikat bukan sebab dan doa merubah hakikat sama nengko Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid itu doa merubahkan gatin kan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah merubahkan urungnya kabulen kan sama dengan menyuruhkan mendoa ke God dan urungnya lain Tuhan God kemudian menyaruh hipatih termasuk paling dekat kenapa memang ajakan Rasulullah kepada Sayyidina Umar termakan dalam ilmu Allah yang kadim Umar adalah mukmin dan atau syurga. Kenapa Abu Lahab juga sahih Abu Lahab? Nabi cid. Kenapa tidak termakan? Allah tidak memberi petunjuk kepada Abu Lahab karena Allah tahu dia asal neraka. Karena dalam hakikat adalah dia dalam kadar asal neraka, maka sama dengan maqasid kekun. Karena syariat adalah itu wasail. Maka kiban hukum maqasid begitu pula lah hukum wasail. Punya tidak orang yang Nabi carang di Tuhan maka orang yang jemut murnawa tidak orang yang Nabi senang di Tuhan orang yang jemut minta peng punya tidak orang yang pegat di Allah Ta'ala aku orang kasihan nijuk penyakit
Nijuk penyakit sulit, nijuk penyakit kira-kira jih boro. Mutemu peng thuro gaji 25 habis 40 nako. Yang dinamita berkaya nah, yang calon kaya, calon ke nako. Kesimpulan itulah Syekh bersisa. Dalam ilmu Allah, dia itu bukan isi syurga, bukan hamba yang dekat dengan Allah. Maka karenanya hendak sedeput dan pegat Tuhan dengan asbab terus iblis duka. Punya iblis jejak kuda pakai teman iblisnya iblis bekah. Kun Allah Taala iblis kaya kah tukang kuda, long tukang pejade ke. Sama nako. Sudah kan? Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nadhim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa'simna minal bala'i wal waba wa min syururil a'da'i wasyayatin wa nafsil ammarati bisu'i ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.